warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Aksan dalam acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada para pemirsa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada para pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun Banjarbaru. Terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada kami dan juga semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat dari segala penyakit sehingga dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Baik pemirsa, hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day yang kita peringati setiap tanggal 9 Maret dengan tema besar kita tahun ini adalah Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable. Nah, untuk memperingati hari yang spesial ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penderita yang menjalani terapi hemodialisa atau cuci darah. Nah, ini beberapa waktu yang lalu nih kita sudah pernah membahas ya mengenai macam-macam gangguan ginjal, kemudian bagaimana untuk deteksi dininya ya, di mana salah satu terapi bagi para penderita yang mengalami gangguan ginjal ini adalah hemodialisa atau hemodialisis atau yang orang awam mengenal dengan terapi cuci darah. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa ginjal ini sangat luar biasa, sangat penting sekali fungsinya ada bermacam-macam dan salah satu yang paling penting adalah untuk menyaring zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan juga membuang zat-zat sisa yang sudah tidak kita butuhkan lagi dalam bentuk urin. Nah, ini bila mana fungsinya bermasalah pasti juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan adalah terapi cuci darah yang mana nih biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang fungsi ginjalnya sudah tidak optimal lagi. Nah, untuk membahas masalah ini lebih lanjut ya mengenai hemodialisa, kemudian bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penderita yang menjalankan cuci darah akan kita bahas bersama dengan narasumber yang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita semua, yang tentu saja expert dalam bidangnya, yaitu beliau Dr. Lusito, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Assalamualaikum Dr. Lusito. Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih dok sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang luar biasa ya dok ya. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah dok. Baik dok, hari ini kita memperingati Hari Ginjal Sedunia ya dok ya, betul. atau World Kidney Day yang kita peringati setiap tanggal 9 Maret ya dok ya. Dimana hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup bagi penderita yang menjalankan terapi cuci darah atau hemodialisa dok. Ini sejalan dengan tema besar kita tahun ini dok, yaitu Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable. Nah, sebelum kita membahas mengenai bagaimana untuk meningkatkan kualitas hidup pasien-pasien yang menjalankan hemodialisa atau cuci darah, mungkin dapat disampaikan dulu kepada pemirsa dok, apa sih dok makna dari tema yang kita angkat tahun ini, yaitu Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable. Monggo dok. Ya, WKD atau World Kidney Day atau Hari Ginjal Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Maret pada kali ini mengusung tema ginjal sehat untuk semua, mempersiapkan untuk yang tidak terduga dan membantu atau ya mensupport pada yang rentan. Ya. Tema ini diangkat berdasarkan adanya bencana, baik itu bencana alam atau bencana wabah seperti kemarin COVID-19 atau bencana yang disebabkan oleh manusia. Nah, bencana-bencana tersebut akan menghalangi orang dengan penyakit ginjal untuk mendapatkan tindakan diagnosis, tindakan pengobatan maupun perawatan. Nah, tema ini mendorong pada semua pihak untuk meningkatkan kesadaran bahwa bencana itu akan berdampak pada pasien dengan penyakit ginjal. Mungkin seperti itu tema yang 2023 ini.
Oke, baik, karena memang pasien dengan penyakit ginjal ini memerlukan tata laksana yang rutin begitu ya dok ya, Iya, apalagi yang sudah harus dilakukan cuci darah, tentunya dengan bencana-bencana ini sangat menghambat pengobatan bagi para pasien-pasien dengan gangguan ginjal. Dan ini yang harus kita support bersama ya dok ya, untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga dan mensupport pasien-pasien yang rentan ya, preparing for the unexpected, supporting the vulnerable. Baik, begitu ya dok ya. Iya. Baik dok, kemudian nih hari ini kita akan fokus membahas mengenai hemodialisa atau cuci darah sebagai salah satu terapi bagi penderita gangguan ginjal, terutama yang fungsi ginjalnya sudah tidak optimal ya dok. Iya. Nah ini kira-kira sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan terapi hemodialisa atau cuci darah ini dok? Iya. Kata bakunya adalah hemodialisis. Oh, ya, hemodialisis, ya. Jadi apa itu hemodialisis? Jadi pada pasien-pasien ini mungkin kita sempitkan ke pasien dengan penyakit ginjal kronik. Ya, di mana pasien penyakit ginjal kronik berarti fungsi dari ginjal itu sudah tidak ada. Fungsi untuk membuang cairan tidak ada, fungsi untuk membuang kelebihan sisa-sisa metabolisme tidak ada, maka kita lakukan yang namanya terapi pengganti ginjal. Jadi hemodialisis ini diartikan sebagai terapi pengganti ginjal, di mana ginjal yang tidak berfungsi itu diganti dengan ginjal buatan atau ginjal artifisial yang dipasang pada mesin hemodialisis ini. Jadi darah dari manusia dimasukkan ke dalam mesin itu tadi, ke ginjal buatan artifisial itu atau dialiser itu, kemudian di situ dilakukan proses seperti ginjal, yaitu proses penyaringan, kemudian proses pembuangan sisa-sisa cairan dan sisa-sisa metabolisme. Artinya darah yang sudah bersih dan cairan yang berlebihan dikeluarkan itu kembali ke tubuh manusia. Baik. Itu mungkin hemodialisis prinsipnya seperti itu. Secara umum ini untuk menggantikan fungsi penyaringan dari ginjal ya dok ya. Iya. Sehingga emang kenapa kok disebutnya cuci darah, karena seperti darahnya ini darah yang kotor dikeluarkan, kemudian disaring, jadi bersih, dimasukkan lagi, begitu kurang lebih ya dok ya. Betul. Baik. Sekali. Kemudian ini kira-kira siapa saja sih dok yang memerlukan terapi ini dok? Ya. Yang memerlukan terapi pengganti ginjal ini kita sempitkan ke pasien dengan penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal yang kronik ya dok ya? Benar-benar sudah menurun kondisinya. Nanti kalau kita hitung sama dokter itu EGFR-nya kurang dari 5, itu tanpa ada gejala apapun itu sebaiknya disarankan untuk cuci darah. Atau lebih dari 5 tapi kurang dari 15 dengan gejala, dan gejala ini seperti sesak nafas, kemudian gejala seperti mual muntah, tidak mau makan atau malnutrisi, gejala gastrointestinal, itu juga disarankan untuk tindakan cuci darah. Cuci darah, baik. Tentunya ini juga berdasarkan pemeriksaan dokter ya dok ya, untuk mengetahui seberapa baik nih fungsi ginjal kita, dan bila memang fungsi ginjal ini dianggap sudah tidak optimal lagi, sehingga harus digantikan dengan alat dari luar. Dan ini ternyata saat ini cukup banyak ya dok ya, penderita pasien-pasien yang memerlukan cuci darah, terbukti di rumah sakit tercinta kita, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan juga melayani terapi cuci darah ini hampir setiap hari full ya dok ya bednya. Jadi pemirsa di rumah harus berhati-hati ya. Kemudian nih dok, selanjutnya ini juga mungkin para pemirsa di rumah bertanya-tanya, di balik manfaatnya tadi untuk menggantikan fungsi ginjal, mungkin juga masih ada pemirsa yang takut begitu dok, para penderita gagal ginjal yang takut untuk melakukan cuci darah. Ini kira-kira apakah ada efek sampingnya dok terapi ini dok? Iya. Semua tindakan medis tetap ada efek sampingnya, tapi sejauh saya menjadi dokter itu efek samping yang di teori ada yang sampai fatal itu saya belum pernah menemukan. Ya, efek samping yang ringan-ringan seperti mungkin dia alergi terhadap ginjal buatan itu, insya Allah sangat mudah ditangani. Tapi efek samping yang sangat sampai terjadi fatal belum pernah ditemui, moga-moga tidak ada. Jadi bisa dibilang tindakan ini relatif aman ya dok ya? Relatif aman, jadi pemirsa di rumah jangan khawatir, relatif lebih minim efek sampingnya, dan tentu saja dengan alat-alat yang terbaik dan perawatan yang maksimal, efek samping ini dapat kita minimalkan, dan tentu saja manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan efek sampingnya. Dan ini juga mungkin para pemirsa di rumah banyak yang bertanya-tanya nih ya, pasien-pasien yang sudah mengalami gagal ginjal tetapi masih belum mau untuk dilakukan terapi cuci darah. Ini mungkin juga pertanyaan, ada nggak sih dok alternatif lain kalau tidak dilakukan terapi ini dok? Ya, jadi terapi pengganti ginjal itu pada prinsipnya ada 3. Yang pertama tadi hemodialisis atau cuci darah di rumah sakit. Itu sebenarnya sekarang juga sudah berkembang.
Jadi ada cuci darah di rumah sakit dan cuci darah di rumah. Oh, Di lebih kota-kota mudah besar ya. yang mungkin agak ekonomi menengah ke atas itu sudah bisa menyiapkan alat mesin cuci darah di rumah. Ya, Itu bisa juga. Jadi home dialisis sudah mulai berjalan. Oke. Kemudian selain cuci darah, bisa juga dilakukan peritoneal dialisis. Kalau bahasa awamnya mungkin cuci perut. Cuci perut. Iya, jadi kita memanfaatkan membran di dalam perut kita sebagai membran dari ginjal, membran dialisernya. Kemudian cairan dimasukkan ke dalam rongga perut, kemudian didiamkan 6 jam dengan harapan darah itu bisa menyerap racun sama kelebihan cairan. Setelah 6 jam dikeluarkan, diganti cairan yang baru. Itu adalah peritoneal dialisis atau istilah awamnya cuci perut. Cuci perut, ya. Dan yang paling bagus sebenarnya adalah transplantasi ginjal. Oke. Jadi ada ginjal yang didonorkan ke pasien dengan penyakit ginjal kronik tadi. Apabila ini transplantasi, maka hampir semua fungsi ginjal itu tergantikan. Oke. Baik itu fungsi filtrasi untuk membuang sisa-sisa metabolisme, membuang kelebihan cairan maupun fungsi hormonal itu bisa tercover semua oleh transplantasi ginjal. Ya. Tapi tentunya kalau transplantasi ginjal perlu banyak pertimbangan dan harus menemukan donor yang cocok juga ya. Iya, betul sekali. Nanti akan di screening oleh dokter kira-kira ini cocok apa tidak. Baik. Jadi tentunya memang bila ginjal kita ini sudah rusak, fungsinya sudah tidak optimal, memang harus dicarikan penggantinya, baik itu melalui metode cuci darah, cuci perut, ataupun transplantasi ginjal. Jadi pemirsa di rumah jangan perlu khawatir, tidak perlu ragu lagi nih ya, bagi penderita-penderita gangguan ginjal yang masih enggan. Ini ternyata banyak juga ya dok ya, pasien-pasien yang sebenarnya sudah indikasi cuci darah tapi masih menolak, begitu dok, masih mengundur-undur. Padahal ini bila ditunda tentunya juga sangat berbahaya, apalagi juga banyak juga nih dok di luaran nih alternatif yang mengatakan ada obat-obat herbal yang bisa menggantikan cuci darah. Ternyata ini tidak benar ya dok ya? Iya, tidak benar. Bahkan kalau fungsi ginjalnya sudah tidak optimal, obat manapun juga tidak dapat memperbaiki. Memang harus dilakukan tindakan-tindakan untuk menggantikan fungsi dari ginjal tersebut, begitu ya dok ya? Baik dok, ini juga mungkin pemirsa di rumah nih banyak kekhawatiran kalau sudah cuci darah sekali nih mesti berikutnya akan harus cuci darah terus. Jadi kira-kira sebenarnya ini berapa kali sih dok yang diperlukan untuk dilakukan cuci darah bagi para penderita gangguan ginjal ini dok? Ya, kalau penyakit ginjal kronik seperti tadi saya katakan di muka, apabila memang fungsi ginjalnya sudah tidak ada, dia tidak akan kembali normal. Sehingga namanya terapi pengganti ginjal berarti dia harus melekat. Oke. Nah, selamanya dia dilakukan terapi pengganti ginjal. Berapa kali dalam seminggu itu nanti ada yang namanya adekuasi. Jadi dokter akan menghitung kebutuhan dari cuci darah dan selama ini cukup dengan 2 kali seminggu masing-masing 5 jam. Oke, gitu. Dan jangan khawatir juga, saat ini sudah banyak sekali rumah sakit yang menyediakan fasilitas cuci ginjal ditanggung oleh BPJS juga ya dok ya, selama sesuai dengan alur rujukan. Dan bahkan saat ini juga sudah dimudahkan, bisa juga ternyata tadi menggunakan metode cuci ginjal di rumah. Jadi alatnya bisa dibawa ke rumah ternyata ya, tentunya dengan peralatan yang peralatan yang khusus begitu ya dok ya. Baik dok, kemudian nih dok, kira-kira apa sih dok bahayanya bila pada pasien-pasien yang sebenarnya harus dilakukan terapi cuci darah ini tapi tidak dilakukan? Kira-kira dampaknya apa dok? Ya, pada pasien yang memang dia indikasi untuk terapi pengganti ginjal atau misalnya hemodialisis atau cuci darah itu, dan dia belum bersedia, maka kita berikan terapi konservatif. Ya, terapi konservatif ini adalah bagaimana agar komplikasi yang mungkin timbul dari penurunan fungsi ginjal itu tidak terjadi. Terapi konservatif ini sangat-sangat super ketat, pasien harus menuruti dan belum tentu berhasil. Jadi yang pertama jelas, karena sampah-sampah metabolisme itu tidak bisa dikeluarkan, maka dia akan semakin menumpuk dan menumpuk. Nah, satu-satunya jalan konservatif kita harus memberikan diet dan obat-obatan agar ini tidak tambah menumpuk, dan itu juga sulit sekali. Kemudian yang kedua, cairan, di mana apabila memang fungsi ginjalnya sudah menurun, berarti kelebihan cairan yang harusnya keluar sebagai urin tidak keluar, maka dia juga menumpuk. Sehingga pasien harus tidak minum paribasanya ya. Jadi dia harus
Membatasi cairan. membatasi gitu. cairan. Jadi yang keluar lewat keringat aja yang boleh diganti, Oke. karena nggak ada yang keluar lewat Baik, urin. itu pun juga badannya akan jadi bengkak-bengkak semua ya. Dok, Iya, ya? karena kelebihan cairan. kelebihan cairan. Ya itu mungkin seperti itu. Jadi bahayanya tidak cuci darah. Baik, jadi ternyata sangat bahaya sekali nih ya bagi para pemirsa. Obat saja tidak cukup karena dampaknya akan sangat besar bagi penderita gangguan ginjal yang fungsi ginjalnya sudah tidak optimal, tetapi tidak dilakukan tindakan cuci darah ya. Jadi jangan ragu lagi untuk dilakukan tindakan cuci darah untuk memperbaiki kualitas hidup. Nah ini sekarang kita membahas nih pasien-pasien dok yang memang harus dilakukan cuci darah, memang tidak bisa dihentikan ya dok ya, memang harus dilakukan seumur hidup. Ini kira-kira bagaimana dok untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pasien-pasien yang harus dilakukan cuci darah rutin ini dok? Iya. Jadi kualitas hidup pasien dari pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani dialisis ini memang merupakan konsen ya, menjadi perhatian tim dialisis. Ya. Yang pertama adalah pasien bisa membantu dengan kerjasama yang baik. Jadi ketika tim dialisis, dokter sudah memberikan jadwal dialisis berapa kali itu dialisis, kemudian berapa lama sekali sesi dialisis, maka patuhi. Yang kedua dietnya, ya diet terutama cairan yang masuk sehari berapa kali, berapa cc itu juga harus dipatuhi karena masing-masing berbeda. Sudah dihitung antara fungsi ginjal sisa, kemudian antara cairan yang hilang dari keringat itu tadi, ya. Nah itu cairan yang boleh diminum itu berapa juga harus dipatuhi. Kemudian berikutnya kenali obat-obatannya. Jadi obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu dikenali, ya, dan patuhi. Diminum secara teratur. Rutin, ya. Dan yang penting lagi adalah bahwa pada pasien penyakit ginjal kronik, karena ini pasien kronik, maka bisa timbul kondisi depresi. Kenali gejala-gejala depresi, walaupun tim dialisis senantiasa mengasesmen, menilai apakah pasien ini terjadi depresi atau tidak. Nah, apabila timbul murung, sedih, tidak mau makan, itu terbuka saja konsultasi dengan tim dialisis. Mungkin seperti itu untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi kualitas hidup itu sebenarnya ditentukan oleh tim dialisis dengan kerjasama yang baik dari pasien. Baik, dan tentu saja dukungan atau support dari keluarga ini menjadi sangat penting ya dok ya, untuk terus menyemangati pasien-pasien ya yang harus dilakukan dialisis. Mungkin ada kalanya bosan seperti itu dok ya, ada kalanya capek, tapi tentu saja dengan semangat support dari keluarga tercinta yang masih menginginkan untuk bisa terus survive, jadi akan kembali semangat lagi untuk menjalankan prosedur ini yang pastinya manfaat dari prosedur ini sangat luar biasa dan efek sampingnya sangat minimal, jadi tidak perlu ragu lagi untuk dilakukan tindakan cuci darah. Begitu ya dok ya. Baik, kemudian mungkin ada juga nih dok pesan-pesan bagi pasien di rumah yang menderita gangguan ginjal dengan harus dilakukan cuci darah. Apakah ada tips-tips untuk menjaga kesehatan selama di rumah, dok? Ya, ada beberapa tips yang bisa dijalankan oleh pasien penyakit ginjal kronik yang sebenarnya sudah sering saya sampaikan langsung kepada pasien. Yang pertama ini, anggap bahwa penyakit ini bukan suatu beban. Jadi anggap penyakit ini adalah sebagai pemicu semangat untuk bisa mencapai kualitas hidup yang baik. Ya, yang pertama itu. Kemudian berikutnya, bijaksana dalam mempergunakan waktu. Di mana di sini pasien akan menjalani cuci darah sekitar 10 jam per minggu. Nah, ketika 10 jam cuci darah itu sebenarnya pasien bisa menggunakan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa mempelajari hal-hal yang bermanfaat, kemudian berkomunikasi misalnya lewat medsos dengan teman, kolega, bisa menyelesaikan tugas. Jadi bijaksana dalam memanfaatkan waktu itu. Kemudian berikutnya, jadi pasien yang aktif. Maksudnya jadi pasien yang aktif dalam perawatan adalah pasien terbuka, berdiskusi dengan tim dialisis, baik itu perawat maupun dokter, ya, maupun sesama teman dialisis. Jadi nanti akan banyak pengalaman, ya. Jadi menjadi pasien yang aktif. Nah, berikutnya lagi adalah bahwa pada pasien-pasien penyakit ginjal kronik ini, ya, dia itu harus tetap usahakan harus tetap menjalani aktivitas seperti sebelum sakit, semaksimal mungkin. Jadi bekerja ya tetap bekerja, kemudian olahraga ya tetap olahraga,
berinteraksi sosial, berinteraksi dengan tetangga, dengan saudara, ya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kenali dialisis Anda. Maksudnya kenali target dialisis Anda. Bagaimana kemajuan dialisis? Dialisis itu ada adekuasinya. Ketika dia adekuasi, maka akan menyebabkan bahwa pasien itu seolah-olah tidak memerlukan cuci darah kecuali pada hari cuci darah. Jadi gampangnya omongannya gimana ya? Jadi jika HD-nya adekuat, maka pasien hanya memerlukan cuci darah ketika jadwalnya. Ketika di luar jadwalnya dia akan seperti orang normal. Orang sehat begitu ya, Dok. Kenali itu, adekuasinya tercapai tidak, dan itu jadi pasien yang aktif. Tanya berdiskusi, adekuasi saya bulan ini seperti apa? Kenapa kurang? Apa waktunya yang kurang atau saya yang tidak patuh? Itu kenali. Mungkin seperti itu. Jadi tip-tip untuk biar pasien-pasien itu tetap sehat, semangat dan juga tetap sehat. Baik. Jadi begitu ya para pemirsa di rumah sekalian, bahwa cuci darah atau terapi hemodialisis ini sangat penting bagi pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal kronik, terutama yang mana fungsi ginjal sudah tidak optimal lagi. Tujuannya adalah untuk menggantikan fungsi ginjal ya, untuk menyaring ya zat-zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa dikeluarkan supaya tidak menumpuk dan supaya tubuh kita tidak menjadi tumpukan racun ataupun cairan. Dan metode ini atau prosedur ini bisa dibilang efek sampingnya cukup minimal ya, sehingga manfaatnya sangat luar biasa sekali, jadi tidak perlu ragu lagi. Dan bagi pasien-pasien yang menderita gangguan ginjal yang mana harus dilakukan cuci darah rutin, yang paling penting adalah tetap harus semangat ya, tadi harus memahami target dialisisnya ya, Dok ya, supaya bisa lebih optimal lagi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan di luar jadwal dilakukan cuci darah harus tetap berpikiran positif dan juga menjalankan aktivitas seperti biasa begitu ya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah support dari keluarga dan support dari orang-orang terdekat untuk terus memberikan semangat dan juga motivasi bagi penderita-penderita yang mengalami gangguan ginjal dan harus rutin dilakukan cuci darah. Begitu ya, Dok ya? Baik, begitu pemirsa. Sebelumnya terima kasih dulu Dr. Lusito atas waktunya, atas ilmunya, atas sharing-sharingnya yang sudah diberikan pada hari ini. Tentunya sangat bermanfaat sekali bagi para pasien di rumah ya, Dok, pasien-pasien dan juga terutama yang saat ini menjalani prosedur cuci darah begitu ya. Baik para pemirsa sekalian, cukup sampai sini dulu pertemuan kita, sangat menarik sekali ya, ini dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day dengan tema Preparing for the Unexpected, Supporting the Vulnerable ya. Tentunya kita harus mensupport ya saudara-saudara kita yang saat ini menjalani terapi cuci darah, harus tetap disupport supaya tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Saya Dr. Panji Aksan beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa untuk terus saksikan program Rehat Ruang Sehat di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga di Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video yang menarik yang lainnya ya. Saya Dr. Panji Aksan beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.